Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini mari kita semua menyadarkan diri kita untuk kembali taat kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, saat kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan selamatkan kita dunia dan akhirat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaatul uzma dari Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini bertepatan dengan 9 Syawal. Kita semua tentunya masih merasakan kesedihan dengan berpisahnya diri kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah pergi jauh. 11 bulan ke depan baru akan kembali lagi datang kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Ramadan kelak tiba, kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan atau tidak? Jangan-jangan Ramadan tiba, tapi kita tidak bisa berjumpa dengan Ramadan. Tapi kita terus berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Ramadan yang telah kita laksanakan senantiasa mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka janganlah menjadi hamba Ramadan, tetaplah kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat kita hamba Allah, dalam keadaan sakit kita hamba Allah, dalam keadaan senang kita hamba Allah, dalam keadaan susah kita hamba Allah, dalam keadaan sedih kita hamba Allah, dan dalam keadaan bahagia pun kita hamba Allah. Dalam keadaan kaya kita hamba Allah, dalam keadaan miskin kita hamba Allah. Maka kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan, jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW wafat, beliau mengatakan, man ya'budu Muhammadan, Muhammadun qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Artinya, tetaplah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal kepada kita. Kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu waktu kematian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kita harus punya prinsip dalam hidup. Tentu prinsip ini pun harus sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita hidup, kata Rasulullah, jadilah hamba Allah yang benar-benar kita menyembah Allah. Ketika kita menyembah Allah, maka pasti
Allah akan senantiasa memberikan kehidupan kebahagiaan kepada kita. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah kita harus senantiasa mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan menjadi manusia yang paling taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan kewajiban kita kepada Allah. Kalau kita sebagai hamba Allah, kita hanya harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi seorang suami, jadilah suami yang sayang kepada istri dan anak-anaknya. Ketika kita menjadi seorang istri, jadilah istri yang taat, tunduk, patuh kepada suaminya. Ketika suaminya mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi seorang anak, jadilah anak yang taat kepada orang tua ketika orang tua itu mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang cinta dan sayang kepada rakyatnya. Ketika kita menjadi seorang aparat, jadilah aparat yang melindungi rakyatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti Allah akan jaga kita. Allah akan lindungi kita. Seperti halnya hari ini, kita masih harus tetap menjaga protokol kesehatan, tapi jangan pernah lupakan protokol keimanan. Coba kita renungkan, sebelum datang wabah virus corona, kita tidak memakai masker, tapi ternyata mulut kita seringkali berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapah, gibah, fitnah. Sekarang kita pakai masker sudah setahun lebih, ternyata mulut kita lebih aral, lebih sering berkata kotor, sumpah serapah, gibah, fitnah. Ketika kita sholat pun harus jaga jarak. Ternyata ini kita harus ambil pelajaran penting untuk kita. Kita sebelum datang wabah ini, sholat kita safnya rapat, tidak ada satupun celah untuk setan masuk. Tapi ternyata hanya safnya saja yang rapat, tapi hati kita ternyata masih saja tidak akur dengan orang samping kiri kanan kita, bahkan dengan orang terdekat dengan kita. Lalu hari ini ketika kita harus jaga jarak, ternyata kita lebih curiga dengan saudara-saudara kita. Allahu Akbar. Ini pelajaran penting untuk kita. Maka dari itu, saatnya kita benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan menjauhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Seharusnya kita hari ini benar-benar, ayo sama-sama sholat 5 waktu kita jaga di awal waktu. Ibadah terus kita lakukan. Jangan sampai kita hanya menyembah Allah di saat bulan Ramadan saja. Kita mau taat sama Allah hanya di bulan Ramadan. Maka berapa banyak orang yang ia mau membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan, ia mau ke masjid hanya di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan ternyata ia kembali kepada habitatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip kita dalam hidup adalah wajtanib bima haramallahu alaika takun aura'an nas. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang paling warok. Apa itu warok? Warok itu adalah berhati-hati dalam berbuat dosa. Kita semua harus benar-benar takut adanya Allah. Ketika kita Ramadan, subhanallah, untuk minum saja walaupun tidak ada orang, untuk makan walaupun tidak orang, kita tidak berani untuk minum, tidak berani untuk makan. Bahkan kita menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat pahala puasa kita hilang, bahkan batal puasa kita hindari semua itu. Tapi kenapa hari ini justru ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita, kita harus punya prinsip dalam hidup, wajtanib bima haramallahu alaika takun aura'an nas, hindari, jauhi dari apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan menjadi hamba yang paling waro di antara manusia. Semua kita harus mau mengingatkan samping, kiri, kanan, depan, belakang kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita biarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, mereka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya sekarang kita harus mau tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Lalu kemudian
Yang ketiga, prinsip hidup adalah waradha bima qasamallahu alaika takun agnan nas. Kalau ingin kaya, kekayaan itu tidak dilihat dengan harta, rumah megah, mobil mewah, itu bukan tanda kekayaan. Tapi orang yang paling kaya adalah, kata Rasulullah, harus ada dalam diri kita punya prinsip hidup, yaitu waradha bima qasamallahu alaika takun agnan nas. Ridholah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling kaya. Sedikit banyak yang penting kita mampu untuk bersyukur. Banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah tapi mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah. Padahal janji Allah jelas dalam surat Ibrahim ayat 7. Semua kita hafal, sering mendengar ayat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Tapi ketika kalian kufur, ingat kata Allah, adabku amat sangat pedih. Maka kita hari ini harus banyak bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Kita mulai Ramadan dalam kondisi aman, nyaman, tentram, bahagia, kita bisa melaksanakan ibadah sesuai keinginan kita. Tapi ternyata kita sia-siakan waktu itu untuk ibadah kepada Allah. Coba kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang kita lihat, kita saksikan di Palestina. Mereka dalam kondisi Ramadan harus sibuk untuk melawan Yahudi Zionis laknatullah alaihim. Kita di sini masih santai, biasa-biasa saja. Lihat anak-anak, mereka berzikir kepada Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita lebih sibuk dengan game, dengan handphone, tapi kita biarkan mereka. Kita lihat, kita saksikan bagaimana anak-anak Palestina ketika mereka merasakan ketakutan dengan bom. Apa yang dilakukan oleh kakak dan saudara-saudaranya? Mereka memotivasinya dengan zikir, bukan dengan handphone. Allahu Akbar. Maka kita harus ada kepedulian dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka saudara kita seiman, bukan karena berbeda negara, tapi mereka adalah saudara kita. Masjid Al-Aqsa adalah masjid kita semua. Harus ada semangat kita untuk membantu mereka. Minimal kita mendoakan mereka. Jangan mencibir orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jangan kita selalu membicarakan mereka yang membantu saudara-saudara di Palestina, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Saatnya kita bangkit, saatnya kita rapatkan barisan untuk memerangi kezaliman, untuk memerangi kejahatan yang terjadi di sekeliling kita, bahkan di dunia ini. Hari ini umat Islam harus bangkit. Syawal adalah langkah kita untuk maju, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayo sama-sama kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangannya, dan kita harus ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita punya prinsip dalam hidup. Maka jangan pernah menjadi macan sirkus. Jadilah macan dalam hutan dalam hidup. Sehingga ketika kita benar, kita mampu mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sekarang banyak orang yang tidak berani mengatakan yang hak itu hak, tapi mereka lebih berani mengatakan yang hak itu batil. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi macan sirkus, tidak lagi menjadi macan dalam hutan. Saatnya umat Islam bangkit, saatnya umat Islam bersatu. Tidak lagi kita melihat golongan, kelompok, partai. Semua kita adalah satu umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba pilihan yang benar-benar mau menjalankan perintah Allah, mau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan kita menjadi hamba Allah yang ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugah semangat kita untuk kembali kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqati waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa adhilal kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid shamlahum wa mazik jam'ahum wa zilzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim muraba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidina fi Filistin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma ihfadna wa ihfad ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma aqsimna wa aqsim ma ma'ana. Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajati ma ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.